Selamat datang kembali. Kita semua tahu lah ya, ChatGPT itu bisa sangat mengesankan sampai lulus ujian-ujian sulit gitu. Tapi nih, ada sumber menarik yang Anda bagikan, tulisan Priyanto Hidayatullah. Ini ngajak kita lihat sisi lain. Ada potensi hasilnya itu kurang pas atau ya keliru gitu. Anda sendiri pernah nggak sih dapat jawaban yang rasanya agak aneh dari AI? Oh, sering. Ya, penting dipahami dulu ada semacam otaknya lah ya, model AI kayak GPT-4. Terus ada antar mukanya yang kita pakai sehari-hari kayak ChatGPT. Nah, dua-duanya ini bisa menghasilkan kekeliruan. Sumber Anda tadi pakai analogi bagus banget. Teko hanya mengeluarkan isi teko. Artinya ya gitu, kualitas outputnya itu sangat tergantung sama data latihannya. Kalau datanya bermasalah, ya hasilnya bisa ikut bermasalah juga. Wah, menarik analogi toko itu. Oke. Jadi mari kita coba kupas lebih dalam nih bareng-bareng. Berdasarkan sumber ini ya, kenapa sih isi teko ini kadang bisa keliru? Dan yang lebih penting lagi, apa langkah praktis yang bisa Anda ambil sebagai pengguna cerdas? Gimana sih awalnya kekeliruan ini bisa muncul dari data latihannya itu? Oke, jadi sumber itu nyorot dua penyebab utama nih. Yang pertama, data latihannya itu seringkali nggak seimbang. Coba bayangin pas lagi musim demam berdarah gitu. Orang tua mungkin jadi lebih cepat curiga anaknya kena DB, cuma karena sering dengerin beritanya. Padahal mungkin demam biasa aja. Nah, AI juga gitu. Kalau dilatih pakai data yang didominasi topik A misalnya, dia bakal cenderung ngeluarin output yang condong ke A juga. Bukan karena sengaja bias ya, tapi lebih karena itu pola yang paling sering dia lihat waktu latihan. Oke, jadi karena kebanyakan dengar satu hal, dia jadi cenderung ke sana ya, masuk akal. Tapi apa cuma soal seimbang atau nggak seimbang aja? Gimana kalau datanya mungkin jumlahnya udah seimbang nih, tapi emang dari awal udah salah gitu informasinya, atau mengandung bias tertentu? Nah, itu pertanyaan bagus. Dan itu penyebab kedua yang disorot sumber tadi. Tepat sekali. Data latihannya sendiri bisa punya cacat bawaan lah istilahnya. Balik lagi ke analogi teko tadi. Contoh gampangnya di pemrograman deh. Kalau AI dilatih pakai banyak contoh kode dari internet yang ternyata banyak error atau bugnya, ya jangan kaget kalau dia nanti pas kita minta bikin kode, hasilnya error juga. Dia kan belajar dari contoh yang ada ya, baik yang benar maupun yang salah. Saya pernah iseng loh minta resep masakan tradisional gitu. Hasilnya, wah lumayan unik. Mungkin data resepnya campur aduk dari sumber nggak jelas kali ya. Saya juga pernah coba. Emang kadang kreatif banget, tapi jauh dari otentik ya rasanya. Nah, lihat masalah data kayak gini, apa sih yang dilakuin para pengembang AI buat ngatasinnya? Apa mereka cuma pasrah aja sama isi teko yang ada? Iya enggak dong, tentu nggak pasrah. Sumber Anda juga nyinggung kok soal upaya perbaikan dari sisi pengembang. Mereka ya terus berusaha, misalnya cari sumber data yang lebih luas, lebih beragam, biar nggak timpang sebelah gitu. Terus ada juga proses validasi data. Maksudnya mastiin data yang dipakai itu seakurat mungkin, bebas dari kesalahan fakta yang jelas-jelas salah lah. Dan mereka juga sangat ngandelin umpan balik pengguna. Laporan Anda soal jawaban aneh atau kode error itu, wah itu berharga banget buat mereka. Proses ini sering disebut reinforcement learning from human feedback atau RLHF. Ini bantu AI belajar dari kesalahannya. Mungkin ini juga salah satu alasan kenapa layanan kayak ChatGPT awalnya digratisin ya, biar bisa belajar massal dari kita semua. Oke, jadi ada usaha serius ya di balik layar, tapi seperti kata sumber ini juga, tanggung jawabnya nggak berhenti di situ aja kan ya? Sebagai pengguna nih kita nggak bisa cuma terima gitu aja kan? Apa saran praktis dari sumber ini buat Anda semua? Betul banget. Peran Anda sebagai pengguna itu krusial. Sumber ini ngasih dua tips utama nih. Pertama, selalu lakukan validasi. Penting banget ini, terutama buat informasi yang sifatnya penting. Kalau AI ngasih kutipan atau referensi, ya jangan males buat cek sumber aslinya. Bener nggak sih? Terus kalau minta dibuatin kode program, ya jangan langsung percaya jalan, coba dulu, diuji dulu. Anggap aja kayak double check lah. Validasi itu kunci ya berarti? Oke, terus yang kedua apa? Nah, yang kedua, coba gunakan prompt atau perintah yang lebih spesifik dan jelas. Kenapa ini penting? Gini, dengan instruksi yang detail, Anda itu kayak bantu ngarahin AI buat fokus ke kebutuhan spesifik Anda. Ini ngurangin kemungkinan AI jadi tersesat terus ngambil info dari bagian data latihannya yang lebih umum, tapi mungkin kurang relevan atau malah bias buat konteks Anda.
Intinya, semakin jelas Anda nanya, semakin besar kemungkinan dapat jawaban yang benar-benar Anda butuhin. Gitu. Oke. Jadi intinya nih ya, AI kayak ChatGPT ini emang alat yang luar biasa potensinya. Lulus ujian itu kan bukti nyata ya. Tapi dia tetap, ya, produk dari data latihannya. Cerminan datanya lah. Kekeliruan bisa muncul ya karena tadi, datanya nggak seimbang, atau emang datanya dari awal udah ada salahnya. Analogi Teko tadi emang ngena banget ya. Tepat, dan ini sekaligus menggarisbawahi peran aktif Anda. Jangan cuma jadi pengguna pasif. Harus kritis, lakukan validasi untuk hal-hal penting, dan kasih perintah yang terarah. Dengan cara gitu, Anda bisa memaksimalkan manfaat AI sambil meminimalkan risikonya. Anda yang pegang kendali interaksinya. Nah, sebagai penutup nih, ada satu pemikiran menarik yang muncul dari pembahasan sumber ini buat Anda renungkan di rumah. Seiring AI ini terus belajar dari kita semua, ya kan? Dari triliunan interaksi dan umpan balik kita, apakah nanti bakal ada saatnya kita bisa lebih percaya gitu aja sama insting atau jawaban spontannya? Dan yang lebih sulit lagi mungkin ya, gimana kita tahu kapan harus tetap waspada dan skeptis? Bahkan ketika AI kelihatannya makin pinter dan makin meyakinkan. Sesuatu untuk dipikirkan lebih lanjut mungkin? Kita bakal coba kupas tuntas berdasarkan sumber yang kita punya. Oke, jadi tujuan kita hari ini simpel aja. Kita pengen paham apa sih halusinasi itu, kenapa bisa kejadian, terus yang paling penting, gimana caranya kita, Anda semua, bisa ngurangin resiko kena halusinasi ini pas lagi pakai AI. Kita bakal lihat contoh nyata, terus solusi praktisnya juga. Nah, mari kita mulai bedah ya. Jadi masalah utamanya gini, LLM atau model bahasa besar ini kadang tuh ngasih informasi yang kelihatannya sih oke, meyakinkan banget. Tapi pas dicek, keliru. Atau malah infonya nggak ada di data latihannya, kayak ngarang aja gitu. Ini penting banget Anda tahu, biar bisa lebih bijak pakainya. Betul sekali. Halusinasi itu pada dasarnya kondisi di mana si model AI ini, dia nyajin fakta atau detail atau info lah, tapi nggak ada dasar yang kuat gitu. Seringnya sih kejadian kalau modelnya itu kayak dipaksa gitu loh, buat jawab pertanyaan yang mungkin terlalu rumit atau terlalu spesifik. Bahasa gampangnya yaitu tadi, dia ngarang, dan karangannya itu seringkali salah pula. Nah, di sumber kita ada contoh kasus yang menarik banget nih. Ada yang minta ke ChatGPT daftar 10 makalah state of the art, yang paling canggih lah ya, soal deteksi objek real time di perangkat IoT. Spesifik banget mintanya. Harus terbit setelah 2017 dari jurnal minimal Q3. Itu kan, wah, detail banget permintaannya. Hasilnya gimana tuh? Iya, contoh itu bagus banget buat nunjukin masalahnya. Hasilnya ada beberapa karangan di situ. Misalnya nih, makalah pertama, dibilangnya dari jurnal IEEE. Pas dicek, ternyata cuma preprint di Archive. Oh, beda ya statusnya. Beda. Arsip itu kan kayak tempat kumpul draft riset gitu ya. Belum tentu terbit resmi di jurnal. Terus, tahun terbitnya juga salah. Salah juga. Iya, disebutnya 2019, padahal aslinya itu 2020. Terus, ada lagi. Linknya, Link buat akses papernya. betul. Link makalah pertama itu malah ngarah ke paper lain. Beda judul, beda topik. Link makalah keempat malah page not found. Nggak bisa diakses sama sekali. Waduh. Parahnya lagi, judul makalah keempat itu kan ada disebutin tuh, Real-Time Object Detection System. Pas dicari di Google atau database riset, nggak ketemu sama sekali. Wah, ini beneran kayak ngarang bebas ya jadinya. Tapi yang menarik juga, katanya ChatGPT sendiri ngasih disclaimer kan di akhir? Iya, betul. Ada catatan kecil gitu, pastikan untuk memeriksa kembali informasi ini. Seolah-olah dia sendiri juga, sadar ada potensi kesalahan. Ini nunjukin dilemanya ya. Kita pengen AI bantu kita dengan akurat, tapi cara kerjanya sekarang ini akurasi mutlak itu susah dijamin, apalagi kalau kita dorong dia ke permintaan yang super spesifik. Tepat. Penyebab utamanya yaitu tadi, modelnya terlalu berusaha keras memenuhi permintaan yang sangat-sangat detail. Semakin Anda coba kurung si LLM ini dalam kotak sempit dengan prompt yang banyak aturan, makin besar risikonya dia malah ngarang buat ngisi kekosongan di kotak itu. Oke. Jadi ada semacam trade-off gitu ya antara seberapa spesifik kita nanya sama seberapa bisa diandalin jawabannya. Oke, kalau masalahnya gitu, modelnya maksa jawab, kayaknya agak susah ya dihindari. Tapi pasti ada triknya dong buat kita sebagai pengguna. Gimana tuh caranya?
Oh, tentu ada. Ada beberapa strategi praktis yang bisa dicoba, dan ini penting banget. Pertama, dan ini paling utama, selalu verifikasi ulang outputnya. Jangan ditelan mentah-mentah. Itu kunci ya. Kunci banget. Kedua, kalau Anda mau coba perbaiki prompt, misalnya hasil pertama kurang oke, mending mulai new chat baru, biar nggak terkontaminasi sama diskusi sebelumnya. Oh, gitu ya. Biar free start. Betul. Ketiga, coba deh definisikan peran si LLM di awal prompt. Misalnya bilang, Anda adalah seorang peneliti AI yang handal. Kasih topi gitu ya. Iya, semacam itu. Keempat, coba pakai istilah yang beda tapi maknanya mirip. Kayak tadi, state of the art mungkin terlalu maksa. Ganti aja jadi paling banyak disitasi misalnya. Oke, lebih fleksibel ya. Betul. Kelima, bikin promptnya sedikit lebih umum. Kayak tadi, batasan jurnal Q3 mungkin terlalu ketat. Hilangkan saja. Atau ganti minta nama jurnal jadi minta publisher aja. Lebih luas cakupannya. Masuk akal. Keenam, kalau ada fiturnya, aktifkan pencarian web. Biar dia bisa cek info terbaru dari internet langsung. Ketujuh, ya kalau memang butuh banget dan sering pakai, bisa pertimbangkan upgrade ke versi berbayar. Kadang kemampuannya memang lebih oke. Oke, banyak juga ya tipsnya. Coba kita lihat contoh prompt yang udah diubah di sumber kita itu. Jadi promptnya diubah jadi minta AI berperan sebagai peneliti, terus cari 10 paper yang banyak disitasi aja. Soal deteksi objek, tahunnya 2018 sampai 2021. Format tabelnya juga dibikin lebih simpel. Nah, iya. Hasilnya menurut sumber kita itu jadi jauh lebih bagus. Jauh lebih memuaskan lah. Daftar papernya jadi lebih valid. Muncul tuh nama-nama besar kayak Yolo Fitri, terus Mas R CNN. Ini kan algoritma yang memang terkenal di bidang itu. Oh iya, sering dengar itu. Betul. Memang sih, disebutkan juga, beberapa link publishernya kadang masih lari ke archive. Tapi, setidaknya pas dicek manual, judul paper dan nama penerbitnya jadi jauh lebih akurat dibanding sebelumnya. Jadi, apa artinya ini semua buat Anda, buat para pendengar? Pelajaran pentingnya adalah, ya halusinasi itu nyata. Itu keterbatasan si LLM saat ini. Tapi, resikonya itu bisa banget dikelola. Kuncinya ada di cara Anda bikin prompt yang cerdas, jangan terlalu maksa, dan yang paling penting, kemauan buat verifikasi sendiri. Setuju banget. Ini soal gimana kita pakai alat ini dengan bijak ya. Saya yakin Anda juga pernah ngalamin kan? Nanya ke AI, jawabannya keren banget, meyakinkan. Pas dicek lagi, loh kok ngaco? Rasanya agak ketipu gitu ya kadang-kadang. Makanya sikap kritis itu penting banget waktu Anda pakai LLM buat kerjaan, buat riset, atau apapun lah. Ini alat bantu yang hebat, tapi bukan berarti sumber kebenaran mutlak. Singkatnya gitu. Halusinasi itu bagian dari karakter LLM saat ini. Tapi dengan pemahaman yang benar, prompt yang hati-hati, dan verifikasi mandiri, Anda bisa kok meminimalkan dampaknya dan tetap manfaatin teknologi ini secara efektif. Oke. Nah, sebagai penutup nih ada satu hal menarik buat Anda renungkan yang sebenarnya tersirat dari obrolan kita barusan. Mengingat si LLM ini punya kemampuan buat ngarang, kadang-kadang sangat meyakinkan pula. Sampai sejauh mana sih kita bisa percaya sama outputnya? Kapan kita bener-bener butuh fakta yang presisi banget, yang mungkin masih jadi titik lemahnya kalau dipaksa? Dan kapan kita bisa lebih santai manfaatin kemampuannya buat inspirasi, atau mungkin buat bikin draft awal dalam tugas-tugas kreatif? Gimana ya cara kita menyeimbangkan potensi inovatifnya yang keren banget ini, dengan kebutuhan kita akan kebenaran faktual? Nah, pernah nggak sih Anda ngerasa kok jawaban AI ini kadang kaku banget atau sebaliknya ngelantur gitu. Misi kita hari ini bongkar tombol-tombol rahasianya, ada temperature, top, terus apalagi ya, diversity penalty, sama max tokens. Biar Anda bisa nyetel AI sesuai mau Anda. Anggap aja kita lagi belajar jadi semacam sutradara buat AI gitu deh. Siap, yuk kita mulai. Iya, tepat banget. Paham parameter ini tuh mengubah cara Anda ngobrol sama AI. Jadi, nggak cuma kasih perintah terus terima aja hasilnya. Tapi Anda bisa ikut ngebentuk, ya, karakter sama fokus respons AI-nya. Jadi lebih presisi gitu kendalinya. Oke, siap. Kita mulai dari yang paling sering kedengeran kali ya. Temperature. Sering banget nih disebut. Tapi tugasnya apa sih sebenarnya? Nah, temperature ini biasanya skalanya 0 sampai 1 ya. Ini tuh ibaratnya kayak pengatur keberanian AI buat berkreasi lah.
Makin tinggi nilainya, AI makin berani pakai kata-kata yang ya mungkin jarang dipakai, atau bikin hubungan antar kata yang nggak kepikiran sebelumnya. Hasilnya bisa lebih kreatif, lebih seger, kadang puitis malah. Tapi Ada tapinya nih pasti. ngaco, halusinasi gitu. Teksnya jadi nggak nyambung. Di sumber Anda juga disebut tuh, kayaknya dari paper GPT-3, kalau udah di atas 0,9 misalnya, wah itu sering banyak jadi aneh hasilnya. Sebaliknya, kalau nilainya rendah, AI main aman. Pilih kata yang paling mungkin aja. Hasilnya lebih ketebak, tapi ya gitu, bisa jadi kaku atau ngulang-ngulang. Kalau nilainya 0, nah ini paling ekstrim. Deterministik, selalu milih kata yang probabilitasnya paling tinggi. Udah, itu aja. Ah, gitu ya. Jadi ada batasnya juga biar kreativitasnya tetap waras gitu ya. Pantesan, saya pernah coba naikin tinggi banget, hasilnya emang jadi agak ngawur, hehe. Terus gimana sama top? Skalanya sama nih, 0 sampai 1 juga. Ini cuma cara lain buat ngatur hal yang sama kayak temperature atau gimana? Nah, pertanyaan bagus itu. Keduanya emang ngatur variasi, iya, tapi caranya beda. Gini, kalau temperature itu kan ngubah bobot probabilitas semua kata yang mungkin muncul berikutnya. Kalau top, dia kerjanya lebih kayak nyaring. Dia batasin jumlah pilihan kata yang boleh dipertimbangkan sama AI. Misalnya nih, top 0,1. Artinya AI cuma boleh milih dari ya 10% kata dengan probabilitas tertinggi aja. Fokus banget kan jadinya? Oh, jadi lebih kayak ngefilter pilihan gitu ya? Betul. Kalau topnya 0,9, berarti AI boleh milih dari 90% kata teratas. Pilihannya jadi lebih luas, lebih ada ruang buat variasi, tapi mungkin nggak seliar temperatur tinggi. Ini menarik nih, di sumber Anda dibilang buat kasus coding gitu ya. Pengalaman penulisnya sih ngerasa temperatur sering lebih efektif daripada top. Padahal dua-duanya relevan. Kenapa ya kira-kira? Mungkin ya, ini spekulasi aja. Mungkin karena dalam coding, kadang loncatan kreatif sedikit dari temperature itu bisa ngebuka solusi baru yang nggak kepikiran. Sementara top kalau terlalu lebar, bisa jadi malah bikin sintaknya salah atau nggak efisien gitu. Mungkin loh ya. Oh ya, masuk akal juga sih. Jadi bukan cuma soal kreatif atau fokus, tapi gimana cara AI mencapai itu ya? Oke, oke. Nah, selain dua ini yang kayaknya ngatur rasa outputnya, ada lagi tadi disebut diversity penalty sama max tokens. Peran mereka apa nih? Betul. Kalau diversity penalty ini skalanya biasanya 0 sampai 2. Fokusnya simple. Biar AI nggak ngulang-ulang kata atau frasa yang sama terus. Makin tinggi nilainya, makin dihukumlah AI kalau repetitif. Jadi dia didorong buat cari sinonim atau struktur kalimat lain. Bayangin aja bedanya. Kalau nggak ada penalti, mungkin jadi AI itu pintar, AI bisa belajar, AI membantu kita. Kalau ada penalti, bisa jadi AI itu cerdas, ia mampu mempelajari hal baru. Teknologi ini sangat bermanfaat bagi kita. Lebih enak dibaca kan? Jelas. Penting banget itu biar nggak monoton ya. Oke, terus yang terakhir max tokens. Nah, ini paling gampang nih. Max tokens itu ya persis kayak Anda pasang batas. Mau berapa panjang maksimal outputnya dalam satuan token atau potongan kata. Butuh jawaban singkat padat? Set aja max tokensnya Anda. Perlu penjelasan panjang lebar? Ya naikin nilainya. Ini murni soal ngontrol panjangnya aja. Oke, jadi lengkap nih panel kontrol kita ya. Jadi kalau Anda perlu jawaban presisi banget buat laporan, mungkin turunin temperatur, topo juga mungkin dipersempit dikit. Tapi kalau lagi butuh ide liar buat kampanye marketing gitu misalnya, ya naikin dikit temperaturnya, aktifin diversity penalty biar nggak itu-itu aja, kasih max tokens yang cukup. Tapi tetap diawasi ya hasilnya. Wah, rasanya jadi lebih punya kuasa ya. Nggak cuma pasrah nerima apa kata AI aja. Coba kita rangkum bentar deh. Temperature itu buat ngatur kreativitas lawan fokus. Topo buat nyaring pilihan kata. Diversity biar nggak ngulang-ngulang. Max tokens buat ngatur panjang. Jadi, apa nih makna pentingnya kita paham ginian semua? Wah, maknanya gede banget. Ini soal Anda berubah dari pengguna pasif, jadi semacam arsitek percakapan sama AI. Anda nggak cuma nanya, tapi Anda secara aktif ngarahin gimana cara AI mikir dan ngerespon, sesuai kebutuhan spesifik Anda. Entah itu buat analisis data, nulis kreatif, atau bantu coding sekalipun. Paham ginian tuh memberdayakan Anda buat dapat hasil paling oke dari teknologi canggih ini. Intinya, kendali ada di tangan Anda.
Ngendaliin AI ya, menarik banget konsepnya. Ini jadi kepikiran nih buat penutup. Tadi kan disebut ya, sumber kita bilang temperatur sering lebih efektif buat programming. Padahal biasanya kan kita cari fokus, akurasi gitu ya kalau ngoding. Tapi coba deh Anda pikirin, ada nggak ya situasi di mana justru kreativitas yang nggak terduga dari temperatur tinggi itu bisa ngasih nilai lebih buat tugas teknis kayak coding. Mungkin pas lagi nyari bug yang aneh banget atau pas ngerancang algoritma dengan cara yang benar-benar baru gitu. Sesuatu buat Anda gali lebih lanjut mungkin ya. Gimana sih caranya biar hasil dari chat GPT itu nggak bikin kita garuk-garuk kepala gitu? Anda pasti pernah kan dapat jawaban yang, loh kok gini? Iya, sering itu. Nah, ternyata sumber yang Anda kasih ini punya beberapa strategi jitu. Oke deh, mari kita bedah materi ini lebih dalam. Kita tahulah ya, output AI kadang memang belum sempurna. Betul, betul. Nah, di materi ini dijelasin penyebabnya bisa macam-macam. Entah AI-nya atau ya prompt kita, perintah kita. Iya, seringnya kombinasi sih. Tapi intinya jangan keburu frustrasi kan? Nah, itu dia. Ada satu gagasan inti yang menurut saya penting banget nih dari sumber ini. Katanya, prompt itu punya siklus hidup, semacam life cycle gitu. Ah, ya. Konsep siklus hidup prompt. Nah, ngerti konsep ini rupanya bisa mengubah cara kita interaksi sama AI loh. Tepat sekali. Konsep siklus hidup prompt ini intinya gini, jangan anggap prompt itu selesai pas Anda kirim. Anggap itu sebagai awal dari sebuah percakapan lah. Percakapan ya. Iya, Anda buat promptnya terus jalankan. Nah, yang krusial itu Anda harus kritis evaluasi hasilnya. Kalau belum sesuai harapan, jangan berhenti. Tapi, perbaiki prompt Anda. Ulangi lagi. Oke, jadi prosesnya berulang gitu ya? Iya, iteratif. Sumber Anda menyoroti bahwa kunci suksesnya itu bukan nemuin prompt ajaib sekali coba, tapi lebih ke mengadopsi mentalitas problem solving. Miriplah kayak kita belajar skill baru. Coba, lihat hasil, koreksi, coba lagi. Menarik. Jadi ini mengubah interaksi ya? Bukan cuma ngasih perintah, tapi kayak proses belajar bareng AI-nya gitu. Bisa dibilang begitu. Apa ini berarti pengguna awam jadi susah? Atau justru ini cara pikir yang bisa diadopsi siapa aja? Justru ini sangat bisa diadopsi. Ini bukan cuma buat programmer kok. Ini tentang lihat interaksi sebagai dialog. Dialog yang butuh penyempurnaan terus-menerus. Pola pikir ini berguna di banyak hal loh. Oke, paham. Nah, setelah paham siklus hidup ini, materi Anda ini ngasih solusi buat kekhawatiran yang mungkin Anda rasain. Kan sering mikir, gimana kalau saya nggak bisa bikin prompt bagus dari awal gitu kan? Ah iya, itu wajar banget. Nah, ternyata ada dua strategi utama yang disaranin di materi Anda buat situasi kayak gini. Kalau hasil pertama belum oke, langkah konkret pertamanya gimana? Strategi pertama itu bikin prompt lanjutan. Prompt lanjutan, maksudnya? Artinya Anda nanya lagi atau ngasih perintah tambahan, tapi berdasarkan jawaban yang udah didapat tadi. Buat melengkapi atau memperjelas. Jadi abis dapat hasil awal, kalau ada yang kurang atau perlu ditambah, ya tinggal minta aja di prompt berikutnya. Oh, oke. Contoh konseptual dari sumber Anda tuh misalnya, Anda udah dapat kode yang analisis data sudut lengan pas olahraga. Terus di prompt lanjutan, Anda minta, tambahin dong kode buat ngitung jumlah repetisi bicep curls dari data ini, terus tampilin hasilnya. Gitu, jadi Anda ngebangun percakapan itu. Ah, jadi kayak ngelanjutin obrolan ya? Nggak mulai dari nol lagi. Oke. Itu kalau mau nambah atau melengkapi. Terus gimana kalau hasilnya malah error? Misalnya kode dari ChatGPT nggak jalan, gitu. Nah, ini strategi kedua yang dibahas materi Anda. Kalau outputnya error, jangan ragu minta ChatGPT buat benerin. Tapi, nah ini poin kuncinya, dan ini ditekankan banget, sertakan error message atau pesan kesalahan yang spesifik pas minta perbaikan. Oh, harus spesifik ya? Iya, penting banget. Karena pesan error itu ngasih tahu AI persis di mana masalahnya. Jadi, perbaikannya bisa lebih terarah, lebih akurat. Jangan cuma bilang, ini error benerin Jong, nggak cukup itu. Wah, saya suka nih penekanan di error message spesifik itu. Kadang kita kan males ya, cuma bilang, ini salah. Ternyata detail itu kuncinya ya. Betul. Dan ada detail tambahan menarik nih dari sumber ini, katanya kita nggak harus minta perbaikan seluruh kode ya, kalau errornya cuma di fungsi tertentu gitu. Iya, betul banget. Anda bisa minta perbaikan cuma di fungsi atau bagian kode yang bermasalah. Itu aja. Sebutin aja nama fungsi atau bagiannya secara eksplisit di prompt perbaikan Anda.
Jadi prosesnya lebih efisien. Jadi intinya makin spesifik kita ngasih umpan balik, makin bagus hasilnya ya. Tepat. Kalau kita hubungkan ke gambaran yang lebih besar nih ya, ini negasin lagi kalau interaksi sama ChatGPT itu sebaiknya dilihat sebagai dialog yang berkelanjutan. Bukan cuma perintah satu arah yang selesai gitu aja. Perlu ada umpan balik, evaluasi, dan ya penyempurnaan dari kita sebagai pengguna biar hasilnya optimal. Oke, jadi apa artinya semua ini buat Anda para pendengar? Intinya sih, jangan cepat nyerah kalau hasil awal dari ChatGPT belum kayak yang Anda mau. Ingat konsep siklus hidup prompt tadi. Buat, jalankan, evaluasi, dan yang paling penting, perbaiki. Yup, perbaiki. Gunakan pendekatan iteratif ini. Manfaatin prompt lanjutan buat nambah atau nyempurnain. Dan kalau ketemu error, ya minta perbaikan. Tapi ingat, sertakan error message yang jelas. Nilai praktisnya ini nyata banget loh. Tips dari sumber Anda ini dirancang buat bantu Anda dapatin hasil yang jauh lebih akurat. Dan benar-benar sesuai kebutuhan dari AI-nya. Ujung-ujungnya ini bisa hemat banyak waktu dan ngurangin rasa frustrasi. Iya juga ya, ini soal gimana bikin teknologi canggih ini kerja efektif buat Anda, bukan sebaliknya. Sip. Jadi jangan takut buat terus coba dan nyempurnain perintah Anda. Anggap aja proses belajar dan eksplorasi gitu ya. Betul. Dan ini mungkin bisa memunculkan satu pertanyaan menarik buat Anda renungkan lebih lanjut nih. Seberapa sering sih kita sebenarnya nerapin pola pikir buat evaluasi, perbaiki yang sama ini di aspek lain hidup kita? Menarik. Misalnya pas belajar hal baru atau pas nyoba mecahin masalah di luar konteks AI gitu. Ada nggak ya area lain di mana pendekatan iteratif semacam ini bisa sangat berguna dan bawa perubahan positif buat Anda? Coba direnungkan deh.